Halo, sobatku semuanya. Pernahkah keajaiban terjadi di dalam hidupmu? Seperti di cerita ini, keajaiban seperti apakah itu? Kita langsung aja ke ceritanya. Seorang gadis bernama Hinako sangat mencintai laut dan ombak, karena dia sangat suka berselancar. Sangat sukanya, Hinako pindah dari rumah untuk kuliah dan hidup sendiri di apartemen agar bisa dekat laut. Hari itu, Hinako segera menuju laut dan berselancar. Tidak jauh dari laut, ada dua orang laki-laki melihat Hinako berselancar dari atap gedung pemadam kebakaran. Dia telah kembali, dia adalah pahlawanku, kata salah satu pria itu. Kedua pria ini memiliki pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran. Saat pelatihan, Wasabi tidak kuat menahan beratnya selang saat ditambah tekanan dan selang terlepas dari pegangannya dan tidak terkendali sehingga membasahi tubuh Hinako yang melintas. Wasabi segera menghampiri Hinako untuk minta maaf. Hinako merasa baik-baik saja karena pakai baju renang di dalamnya, lalu memberi handuk pada Wasabi. Awalnya Wasabi menolak tapi akhirnya menerimanya saat sedikit dipaksa. Hinako pun bertanya arah jalan pulang karena dia baru saja pindah di daerah ini di apartemen Sunrise Katamiya. Wasabi segera menunjukkan arah tapi tidak bisa mengantarnya karena masih bekerja. Hinako segera pergi sesuai arahan Wasabi. Malamnya, ada sekelompok remaja sedang bermain kembang api di gedung yang masih dalam pembangunan dekat apartemen Hinako. Kembang api itu mengenai balkon apartemen dan menyebabkan kebakaran yang cukup besar. Di kantor pemadam kebakaran, ada panggilan dan tim segera bersiap diri dan berangkat ke lokasi kebakaran. Saat sampai, mereka segera memasang selang pada pompa hidran dan mulai penyemprotan. Dirasa api telah menyebar, maka ditugaskan tim 2 dan 3 masuk dalam apartemen untuk menghubungkan selang di lantai 5. Hinako berusaha keluar lewat lift tapi lift telah bergerak turun. Hinako pun menggunakan tangga darurat naik ke rooftop, di sana kembang api masih menyala. Terpaksa Hinako menggunakan papan surfing melindunginya dari percikan api, lalu Hinako berteriak ke bawah minta tolong. Wasabi yang masuk dalam gedung, berlari melalui tangga mencapai rooftop dengan maksud mau menolong Hinako. Tapi, Minato juga datang menjemput dengan tangga teleskopik. Hinako segera naik dan mereka berdua dibawa turun. Saat di bawah, Hinako segera berterima kasih dan rekan Minato memarahi Minato karena membawa barang saat naik tangga teleskopik. Minato minta maaf, Hinako juga segera minta maaf, karena dia membawa papan surfingnya. Minato merasa tidak masalah karena mengerti itu adalah barang kesayangan dan, Minato juga ingin melihat langsung Hinako berselancar. Hinako langsung mengajaknya berselancar bersama jika Minato tertarik mencoba mengendarai ombak. Api telah diatasi dan polisi datang menangkap sekelompok remaja yang bermain kembang api. Besoknya, saat latihan merayap di tali, Wasabi gagal merayap dan ditolong oleh Minato. Hari itu Minato terlihat bahagia dan bersemangat karena janjian dengan Hinako. Minato segera menjemput Hinako dan selama perjalanan, mereka ngobrol tentang kesukaan Minato pada lumba-lumba, sampai-sampai bagian depan mobil Minato mirip dengan wajah lumba-lumba, lalu Minato mengajak mendengarkan lagu. Hinako pun setuju mendengarkan lagu kesukaan Minato, dan mereka bernyanyi bersama. Saat sampai pantai, mereka bersiap diri. Lalu Hinako mengajarinya tapi Minato jatuh berkali-kali saat akan berdiri di atas papan. Mereka pun menepi dan Minato berkata akan terus berusaha menjadi keren saat bisa surfing nanti. Di saat istirahat, Minato membuatkan kopi dan sandwich telur untuk mereka berdua. Setelah itu, Minato kembali berlatih. Pulang latihan, mereka mampir ke sebuah kafe kopi Eiren. Kafe ini cukup unik dengan lift makanannya. Hinako sangat terkesan dengan kafe itu. Di sini juga memiliki tabung pemadam api yang memadai, kata Minato. Jika aku bersamamu, aku yakin kamu akan datang menyelamatkanku, kata Hinako. Ya, aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi, kata Minato sambil mendekatkan wajahnya ke Hinako. Hinako jadi malu dan salah tingkah, segera membereskan alat makan mereka dan menaruh di lift makanan tanpa konfirmasi, hasilnya alat makan itu terjun bebas hingga di lantai 1. Hinako segera minta maaf pada pemilik kafe, seorang kakek dan nenek. Pemilik kafe tidak mempermasalahkan hal itu karena lift yang mereka miliki memang masih manual. Lalu kakek memberitahu jika di Chiba karyawan lamanya juga telah membuka kafe dan meminta Hinako bisa mampir ke sana sambil memberikan kartu nama. Mereka keluar dari toko, dan Minato berkata ingin membuka kafe seperti itu suatu hari nanti. Apakah kamu mau menangkap ombak, minum kopi dan pergi ke tempat baru bersamaku? Hinako kaget tapi menyetujuinya. Hari-hari berikutnya, mereka lebih sering bersama untuk surfing, makan, jalan-jalan dan bermain hingga mereka menjalin hubungan menjadi sepasang kekasih. Saat di hari Natal, Minato memperkenalkan adiknya pada Hinako.
Adiknya bernama Youko, terlihat jutek dan memiliki lidah yang tajam. Kalau begitu, kita pasti menjadi rukun, kata Hinako. Youko terkejut mendengar itu. Teman-temanku juga agresif dan punya lidah yang tajam, kata Hinako sambil menunjukkan foto kedua temannya, Jun dan Ai. Kalau begitu, kurasa Youko akan menjadi gurita cincin biru. Kecil, tapi bisa meludah tetrodotoksin yang mematikan, kata Minato. Youko pun pamit pergi, sampai jumpa, kata Youko. Sampai jumpa, kata Hinako. Seperginya Youko, Minato meminta Hinako menjadi teman Youko karena sifatnya, dirasa adiknya tidak memiliki banyak teman. Tentu saja, kata Hinako. Setelah itu, mereka menuju menara pelabuhan Chiba. Di menara itu muncullah lampu yang membentuk pohon Natal dan terdengarlah suara yang memberitakan pesan dari seorang pria yang melamar pacarnya. Mendengar itu, Hinako sangat terkesan, keren dan indahnya, kata Hinako. Benarkah, kata Minato. Lalu mereka naik dalam menara untuk menulis nama di kertas hati dan ditempel di dinding bersama kertas hati yang lain. Setelah itu, Minato juga menaruh gembok hati di sana. Besok aku ada shift pagi, padahal ini hari Natal, kamu tahu setelah salju turun, kamu akan dapat ombak besar yang bagus dan ada legenda, jika kamu bisa menangkap ombak itu, harapanmu akan terkabul, tapi aku masih belum dapat satu kesempatan pun untuk mencobanya, kata Hinako. Malam Natal itu, mereka menginap di tenda, Minato membuatkan nasi omelet yang sempurna kesukaan Hinako. Dan, mereka makan sambil bergandengan tangan, bahkan Hinako telah berlatih makan dengan tangan kiri demi bisa bersentuhan setiap kali bersama Minato. Di saat itu, Minato mengajak untuk tinggal bersama, Hinako menginginkannya tapi Hinako ingin menjadi mandiri dulu dan memiliki panggilan seperti Minato. Minato memberikan dukungan pada Hinako dan yakin Hinako segera menemukannya karena dirinya dulu pernah diselamatkan saat tenggelam, karena itu mendorongnya menjadi lebih kuat seperti anak penyu yang baru menetas dan berjuang menuju laut. Minato hanya menginginkan membantu orang lain melalui pekerjaan. Aku akan menjadi pelabuhan amanmu, saat kamu perlu istirahat, panggil saja aku setiap kali kamu membutuhkanku, kata Minato. Besoknya, Minato berselancar sendiri dan Hinako sedang kerja di toko bunga. Hinako menerima pesan dari Minato, menjadi keren setelah menangkap beberapa ombak. Setelah Minato surfing dan menepi di pantai, Minato melihat ada 3 orang bermain motor boat jet, tapi salah satu dari mereka jatuh dari motor. Tanpa pikir panjang, Minato membawa papan surfing menuju laut tanpa mengikatkan kakinya pada papan untuk menolong orang itu. Di saat yang sama, Hinako menjatuhkan ember yang dipegangnya karena pegangannya tiba-tiba patah. Hingga waktunya Hinako pulang kerja, tidak ada kabar lagi dari Minato, Hinako pun menyusul ke pantai. Tapi, saat di pantai, Hinako melihat ada mobil ambulans, mobil polisi dan juga mobil Minato. Dengan langkah gontai Hinako membawa papan surfing menuju laut. Di sana juga terlihat patahan papan surfing Minato. Saat itu, Hinako langsung pingsan. Di kantor, di meja kerja Minato terlihat penuh barang pemberian dari rekannya sebagai penghormatan, dan Youko datang menemui Wasabi. Hinako telah pindah rumah yang jauh dari laut dan hanya duduk seperti orang bingung, bahkan mengabaikan telepon dari ibu. Lalu ada yang mengetuk pintu dan terdengar suara Youko. Hinako membukanya dan menerima kedatangan Youko bersama Wasabi membawa satu kotak barang Minato. Youko segera membuka kotak itu, ini barang tersisa di tempat kakakku, apa ada yang kamu butuhkan? Kata Youko. Di saat itu Hinako merasa bersalah karena mengatakan pada Minato tentang ombak bagus setelah turun salju. Tidak peduli siapa yang kamu salahkan, kakakku tidak akan kembali, kata Youko. Youko juga memberikan HP Minato, aku meninggalkan semuanya di sini, jadi lakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa membuang semuanya jika mau, kata Youko sambil berlari keluar. Wasabi segera memberikan kartu namanya pada Hinako jika butuh bantuan, lalu pergi menyusul Youko. Hinako mengambil HP Minato dan mengenang kembali saat mereka bersama. Hinako mencoba menelepon Minato tapi tidak tersambung. Hinako mengeluarkan semua barang Minato dari dalam kotak, tertidur, dan bermimpi Minato dalam bayangan gelap. Besoknya, Hinako masuk kuliah. Kedua temannya membawakan sandwich telur dan kopi membuat Hinako teringat kembali pada Minato, Hinako menangis. Kedua temannya pun berusaha menghiburnya. Hinako membawa HP Minato tapi tidak bisa dibuka karena tidak tahu kata sandinya. Lalu Hinako mengajak Youko melihat binatang laut, sambil bertanya tanggal lahir Youko, hari laut dan hari siaga bencana tapi semuanya tidak berhasil membuka HP Minato. Youko pun memberi saran bertanya pada Wasabi. Mereka pun mengundang Wasabi di kafe, milik karyawan lama kafe Eiren.
Hinako kembali teringat Minato. Hinako mengambil kopi di lift makanan, tapi di tengah jalan, semua kopi yang dibawanya jatuh. Wasabi segera berlari ke bawah mengambil kain lap. Hinako kembali sedih memandangi kopi. Ekspresi itu akan merusak rasa kopi, kata Youko. Maaf, aku tidak mau cengeng seperti ini, kata Hinako. Seorang bayi di usia ini harusnya sudah dewasa, kata Youko. Youko, kata Wasabi. Maaf karena lidahku tajam, kata Youko. Tidak apa-apa, kamu harus menjadi dirimu sendiri, kata Wasabi. Youko terdiam mendengar itu. Lalu terdengar lagu favorit Hinako dan Minato, Hinako pun ikut bernyanyi. Ajaibnya, muncullah Minato di gelas air. Hinako bingung dan mengangkat gelas itu dan memperhatikannya sambil memanggil Minato. Youko dan Wasabi ikut bingung melihat Hinako. Youko menggoyang tangan Hinako hingga gelas terjatuh dan semua airnya tumpah. Dengarkan, kakakku tidak akan pernah kembali, sudah saatnya kamu menerima faktanya, kata Youko. Hinako berlari pergi. Saat di rumah, Hinako memandangi botol minum yang berisi air tapi Minato tidak muncul. Saat berdiri di halte, Hinako menggunakan payung dan membayangkan Minato di sampingnya bernyanyi, lalu Hinako ikut bernyanyi. Dan di saat itu juga melintas sebuah truk yang menyiramkan air tapi ajaibnya, Hinako sama sekali tidak basah. Saat Hinako berada di depan kaca dan wastafel sambil memikirkan Minato yang dilihatnya di gelas, dia mencoba menyalakan air kran menaruh tangannya di bawahnya dan bernyanyi, Minato pun kembali muncul di tangan Hinako, karena kaget Hinako membuang air di tangannya dan Minato masuk dalam lubang air. Hinako mencoba curhat pada kedua temannya dan Hinako bernyanyi lalu berlari ke danau, Minato pun muncul dan membuat tanda saka di jarinya. Kedua temannya tidak bisa melihat Minato, langsung memeluk Hinako, dan mereka memberikan saran, sebaiknya pulang dulu ke rumah orang tua supaya lebih kuat lagi. Karena masih penasaran, Hinako pergi ke bendungan air dan berdiri di depan air dan memikirkan apakah bayangan Minato adalah arwahnya yang tidak bisa tenang. Hinako mengeluarkan HP-nya untuk memfoto bayangan Minato jika muncul, lalu Hinako mulai bernyanyi dan bayangan Minato seketika muncul di air dan Hinako segera mengarahkan HP-nya tapi karena terburu-buru, HP pun jatuh ke air, ajaibnya HP itu tidak masuk ke dalam air tapi malah di atas air naik ke hadapan Hinako. Hinako sangat heran dan melakukan percobaan kedua, sambil bernyanyi Hinako menjulurkan kakinya dan ditahan oleh air, dan percobaan terakhir Hinako membalikkan badan lalu melompat masuk air, Minato menampakkan dirinya, Hinako sangat senang. Bukankah aku berjanji untuk selalu ada untukmu, kata Minato. Hinako pulang dan duduk di depan gelas berisi air dan Minato. Mereka saling bicara dan Hinako bisa memanggil Minato kapanpun jika membutuhkannya, walaupun yang bisa melihatnya hanya Hinako saja. Tak lupa, Hinako bertanya kata sandi HP Minato. Apa tujuanmu ingin melihat HP-ku? Tanya Minato. Hari itu aku ingin tahu, kenapa kamu pergi berselancar sendiri tanpa memberitahuku, kata Hinako. Itu, karena aku ingin berlatih secara rahasia untuk mengejutkanmu nanti, jawab Minato. Keesokannya Hinako membeli tempat minum transparan dan Minato ada di sana. Hinako mengajak Minato melihat kegiatan tim pemadam kebakaran, pergi ke kafe Eiren dan ke tepi pantai. Hinako pulang dan mengisi air pada boneka lumba-lumba besar lalu Hinako segera memeluknya dan mengajaknya berdansa, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Bahkan Hinako membawa boneka lumba-lumba keluar rumah, berbelanja baju, naik perahu, naik kereta dan ke tempat karaoke. Saat berjalan sambil membawa boneka besar tidak sengaja Hinako menabrak seorang pria, Hinako minta maaf dan mereka ngobrol sejenak. Hinako dan Minato duduk berdua di tepi pantai, Minato terlihat sedih dan berkata, aku tidak bisa memegangmu atau membantumu seperti pria tadi. Apa kamu cemburu? Goda Hinako, aku tidak akan selingkuh, kamu satu-satunya untukku, kata Hinako. Minato masih ngambek. Ini jadi pertengkaran kita yang pertama, semangatlah, kata Hinako dan mencium Minato. Lalu Minato meminta satu hal yaitu ingin melihat Hinako berselancar. Hinako menurutinya tapi ketika di tepi pantai, Hinako melihat orang jatuh saat berselancar, Hinako mengurungkan niatnya dan minta maaf pada Minato. Aku yang minta maaf karena tidak peka pada perasaanmu, kata Minato. Aku dulu tinggal sekitar sini saat masih kecil, aku selalu berselancar dan bisa menangkap ombak kapanpun aku mau. Tapi sekarang, aku tidak tahu kemana harus mendayung, kata Hinako. Saat ini kamu hanya mengalami sedikit kesulitan melawan kekuatan ombak. Aku juga sebuah ombak dari sekian banyak, kamu perlu mempersiapkan diri untuk ombak selanjutnya, aku di sini untuk membantu, dan aku juga mendukungmu sampai kamu bisa naik ombakmu sendiri, kata Minato. Youko telah bekerja di sebuah kafe dan Wasabi datang mengunjunginya untuk berbicara. Youko minta izin pada manajer untuk menemui Wasabi,
Youko segera mengambilkan kopi dan mencoba menghibur dan menguatkan Wasabi. Tapi, ternyata Wasabi datang bukan curhat tentang dirinya, melainkan Hinako yang terlihat aneh, seperti bicara dengan botol air dan juga membawa boneka air kemana-mana. Kamu terus mengikutinya, jika kamu begitu mengkhawatirkannya, kenapa tidak mendatanginya, katakan padanya langsung, apa kamu menyukainya? Kenapa datang padaku? Aku bilang padamu, cinta itu untuk orang bodoh, manajer aku sudah selesai istirahat, kata Youko sambil pergi melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, Hinako sedang memindahkan ember berisi bunga ke dalam toko, Wasabi datang dan mengembalikan handuk pada Hinako. Hinako baru menyadari bahwa petugas pemadam kebakaran waktu itu adalah Wasabi. Tapi Hinako tidak menerimanya lagi. Apa mau beli bunga? Tanya Hinako, iya kata Wasabi. Kuharap dia suka, kata Hinako setelah merangkaikan bunga sesuai permintaan Wasabi. Dia seseorang yang menyukai laut, karena itu aku memilih bunga biru dan putih, syukurlah, kamu tidak membawanya hari ini, seperti botol air atau boneka lumba-lumba, kata Wasabi. Dari mana kamu tahu itu? Tanya Hinako. Aku perhatikan saat kamu datang ke departemen dan di tempat lain juga, seperti, kamu berbicara dengan Minato-senpai, kata Wasabi. Maaf, aku hanya bicara sendiri, kamu harus bergegas memberikan ini sebelum mengering, kata Hinako. Ini untukmu, kata Wasabi. Lalu, orang yang menyukai laut, kata Hinako sedikit bingung. Aku juga selalu melihatmu, apa aku tidak cukup baik, aku ingin kamu bahagia, karena aku menyukaimu, kata Wasabi. Maafkan aku, kata Hinako gugup dan berlari ke toilet. Di lubang toilet, Hinako bernyanyi dan muncullah Minato bertanya, ada apa Hinako? Wasabi, dia bilang dia menyukaiku, kata Hinako, bagaimana denganmu? Tanya Minato, kamu satu-satunya bagiku, kata Hinako. Aku tidak bisa memegangmu, bahkan menciummu Hinako, dia laki-laki yang jujur dan baik hati, kata Minato. Kenapa kamu bicara begitu? Aku senang bertemu denganmu meskipun aku tidak bisa memegang, atau memelukmu, kamu tetap berada di sisiku mulai sekarang bukan, kata Hinako. Hinako tenanglah, bicara dengan toilet seperti ini membuatmu terlihat gila, kata Minato. Hinako melihat ke arah pintu yang sedikit terbuka dan ternyata, ada orang yang mengintip. Hinako segera menutup pintunya. Dengar Hinako, ombak baru akan terus datang, tidak semua dari mereka bagus, jadi akan ada perpisahan juga, jika kamu tetap menyelam di bawah permukaan, kamu tidak akan bisa mengendarainya ke depan, kata Minato. Hinako keluar dari toilet, Wasabi telah pergi dengan meninggalkan bunga yang dibelinya. Hinako segera berlari menyusul Wasabi. Di dekat Wasabi berdiri, ada kecelakaan antara truk dan mobil kecil mengakibatkan truk itu terbakar. Saat Wasabi melihat Hinako, Wasabi berlari memeluk Hinako untuk melindunginya dari ledakan. Orang-orang mulai berdatangan, di tempat kejadian ada sebuah mobil kecil di mana orang di dalamnya terjebak tidak bisa keluar. Hinako mau menolongnya tapi ditahan Wasabi, jika Minato di sini, dia pasti menyelamatkannya, kata Hinako. Lalu Hinako mulai bernyanyi dengan berteriak. Untung saja kecelakaan terjadi di jembatan dekat sungai, Minato muncul dari sungai dengan air yang naik dan menyiram api yang membakar truk. Api berhasil dipadamkan karena Minato. Orang di dalam mobil dievakuasi dalam keadaan telah meninggal dunia. Roh orang itu diangkat sebuah cahaya terang demikian juga roh Minato mulai menghilang bagaikan asap. Hinako berteriak kebingungan memanggil nama Minato, Wasabi berusaha menenangkan Hinako, Hinako tolong tenanglah, aku tidak ingin mengatakan ini tapi Minato-senpai sudah pergi, tidak ada yang namanya hantu, kata Wasabi. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Minato di sana, di dalam air, dia akan keluar saat aku bernyanyi, aku bisa melihatnya, Minato akan selalu bersamaku, kata Hinako. Tentu saja itu mungkin terjadi, senpai sangat mencintaimu, tapi dia tidak ingin kamu jadi seperti ini, dia bilang bahwa kamu adalah pahlawannya, bukankah kamu lancar naik ombak sendirian, kenapa kamu sekarang, kata Wasabi. Hinako membalikkan badan dan berlari pulang. Di rumah, Hinako mengisi kembali boneka lumba-lumba dan bernyanyi. Muncullah Minato. Maafkan aku Minato, aku terus minta bantuanmu, aku terus memanggilmu berulang kali, apa yang kulakukan jika kamu menghilang, kata Hinako. Tapi Minato hanya diam dan terlihat lemas. Besoknya Hinako ke tempat kerja Youko, Youko segera melayani memberikan menu dan menjelaskan tentang spesialisasi penyajian kopi premium di kafe itu dan merekomendasikan pembuatan kopi tetes daripada strawberry soda. Sangat luar biasa Youko, kata Hinako. Kamu datang untuk menghinaku, kata Youko. Tidak mungkin, aku dengar kamu bekerja di sini, kata Hinako. Apa dari Wasabi? Apa dia menyebutkan hal lain? Tanya Youko. Tidak juga, jawab Hinako.
Aku benar-benar berharap aku adalah gurita cincin biru, aku benar-benar ingin menggigit pria itu, kata Youko. Hinako jadi bingung. Youko, kenapa kamu bekerja di sini? Tanya Hinako, kakakku bermimpi untuk membuka kafe, jadi aku akan mewujudkan mimpi itu sebabnya aku belajar saat bekerja di sini, jawab Youko. Hinako juga mengunjungi rumah Youko, kali ini kamu mengunjungi rumahku, tampaknya agak telat, kata Youko. Maafkan aku masih belum bisa menerima semuanya saat itu dan aku belum memberi penghormatan, orang tuamu di mana? Kata Hinako, bekerja, mereka akhirnya bisa menenangkan diri, kamar kakakku dibiarkan apa adanya, apa kamu ingin melihatnya? Kata Youko dan mengantarkan Hinako ke kamar Minato. Kakakku selalu punya ekspresi dingin di wajahnya, dia adalah seorang pekerja keras, kedua orang tua kami bekerja, jadi dia yang memasak makan malam, dia benar-benar payah pada awalnya tapi dia membaca buku dan menonton acara masak dan pada titik tertentu dia jadi pandai memasak, dengan belajar bahkan setelah menjadi petugas pemadam kebakaran, dia bilang jika dia tidak terus bekerja keras dia akan tenggelam seperti orang bodoh, setelah dia meninggal, sejumlah besar orang datang untuk memberi penghormatan karena bantuan yang diberikannya. Tujuan kakak selalu ingin membantu orang lain karena saat dia kecil dia pernah tenggelam dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil bahkan lebih kecil dari dia, kakak selalu ingin seperti dia, cerita Youko sambil menunjukkan foto kakaknya saat masih kecil waktu itu. Melihat foto itu, Hinako terkejut dan pergi berlari menuju rumah orang tuanya. Hinako mencari foto masa kecilnya. Ibunya membawakan minum dan heran kenapa Hinako pulang tiba-tiba. Apa aku pernah menyelamatkan anak laki-laki yang tenggelam di laut? Tanya Hinako. Lalu ibu segera mencari di dalam lemari dan menemukan satu gulungan dan saat dibuka, ada fotonya masih kecil menerima penghargaan, mereka bilang kamu adalah pahlawan, kata ibu. Hinako kembali teringat peristiwa di masa kecilnya saat di pantai terdengar lagu yang diputar radio, lagu favorit mereka berdua. Saat itu Hinako kecil berada di laut bersama papan surfingnya, lalu melihat anak laki-laki mulai tenggelam. Hinako segera mendekati dan menolongnya dinaikkan ke atas papan surfingnya dan membawa ke tepi pantai dan diketahui lifeguard atau penjaga pantai. Tim lifeguard segera memberikan pertolongan pertama, dan anak itu adalah Minato, berhasil selamat, semua jadi bahagia. Dan mulai saat itu Minato mengenal Hinako. Hinako baru menyadari dan segera berlari keluar rumah dan saat menunggu kereta, Hinako mencoba memasukkan sandi di HP Minato, dan benar saja HP Minato terbuka. Saat itu Hinako membaca pesan untuknya tapi belum terkirim, Hinako, aku mengendarai ombak setelah salju turun, kamu bilang dengan ini harapanku akan terkabul, harapanku adalah kamu bisa menaiki ombakmu sendiri dan aku bisa berada di sisimu selamanya. Membaca itu Hinako ingin menangis tapi berusaha ditahan. Kereta datang dan Hinako naik, dalam perjalanan, Hinako mencari jenis pekerjaan untuk menyelamatkan orang, lalu Hinako datang ke sebuah tempat. Di sana ada satu orang menjelaskan tentang pekerjaan bisa menyelamatkan orang di laut, tugas utamanya untuk mencegah kecelakaan tidak terjadi, dan Hinako pun mendaftar ikut pelatihan. Saat Wasabi latihan lari, Youko menunggunya di pantai, lalu Youko membuatkan kopi dan mereka duduk sambil ngobrol. Dalam pembicaraan mereka, Wasabi sangat mengagumi Minato dan merasa tidak bisa menyamainya. Youko pun sedikit kesal dan berkata kamu tidak perlu menjadi seperti kakakku, kamu hanya harus melakukan yang terbaik dengan caramu sendiri. Youko, kamu benar-benar tahu bagaimana menghiburku, kata Wasabi. Bodoh, itu kata-kata yang sama kamu katakan padaku sebelumnya, kamu bilang bahwa tidak apa untuk menjadi diri sendiri. Aku tidak bisa melakukan hal luar biasa seperti kakakku, dan aku juga buruk berhadapan dengan orang lain, namun berkat apa yang kamu katakan, itu seperti mengambil beban besar dari pundakku, aku diselamatkan olehmu, Wasabi, kata Youko. Dengan kata-kataku, aku bisa menyelamatkan seseorang juga, terima kasih Youko, aku pikir aku bisa terus maju setelah semua ini, jawab Wasabi. Aku ada pekerjaan, jadi aku pergi sekarang, setelah selesai minum, kembalikan alat-alatnya ke kafe, kata Youko lalu berjalan pergi, tidak jauh, Youko berteriak, aku selalu menyukaimu, lebih dari siapapun. Lakukan yang terbaik, bodoh, lalu berlari pergi. Wasabi duduk dan minum kopi sambil kebingungan. Di kafe, Youko mendengar percakapan satu kelompok remaja yang merencanakan menyalakan kembang api di gedung Ocean Shopping atau gedung Oste yang ditinggalkan, tempat itu punya pohon Natal terbesar di dunia. Lalu datanglah Hinako ke kafe. Kelompok itu selesai berbicara dan keluar kafe. Youko segera minta izin pada manajer untuk pulang cepat dan mengikuti mereka sambil ditemani Hinako. Youko mencoba menghubungi Wasabi tapi tidak diangkat.
Saat hampir sampai, Hinako berkata untuk menghubungi polisi. Youko berkata, percuma bila tanpa bukti, aku akan masuk mencari bukti. Setelah masuk, di dalam gedung itu ada pohon yang sangat besar walaupun sudah kering. Youko langsung menuju ke atas. Kelompok remaja tadi sudah bersiap untuk menyalakan kembang api dan Youko siap dengan HP untuk memfoto dan mengambil video saat mereka menyalakan kembang api. Gelap malam pun tiba, kembang api mulai menyala tapi ada satu orang menyalakan dari dalam gedung, hasilnya ada satu kembang api yang terpental ke belakang Youko dan Hinako membakar pohon dan api merembet ke gedung semakin besar. Kelompok remaja itu pun segera berlari keluar gedung, tapi kaki Youko sakit karena ledakan kembang api itu. Hinako segera menggendong Youko dan melompat ke bawah. Wasabi baru membaca pesan Youko dan bertepatan dengan itu, terdengarlah panggilan tugas. Tim pemadam bergegas bersiap diri dan berangkat, Wasabi segera memberikan informasi saluran air dipindahkan 30 meter ke selatan karena pembangunan apartemen. Info itu didapat dari Youko dan Hinako. Saat tim pemadam sampai di tempat, mereka segera memasang selang dan ada juga tim yang masuk dalam gedung termasuk Wasabi. Tapi kembali ada masalah, selang Wasabi tidak keluar air dan kapten segera pergi untuk memeriksa. Dalam sketsa penyelamatan Youko dan Hinako berada di lantai 15 tapi tidak bisa turun karena tangga telah terbakar. Selang Wasabi pun akhirnya keluar air walaupun awalnya selang sempat terlepas namun, Wasabi bisa memegang kembali dan mengarahkannya. Youko tidur di pangkuan Hinako, Hinako menenangkan Youko karena telah menelepon petugas pemadam kebakaran. Hinako sempat terpikir untuk memanggil Minato tapi ada rasa khawatir Minato akan menghilang, lalu Hinako mendengar Youko memanggil kakaknya walaupun perlahan. Hinako mulai bernyanyi. Minato pun datang dan berterima kasih pada Hinako, harapanku terkabul dan membawaku ke sini. Secara ajaib, air terkumpul cukup besar dari bawah dan naik perlahan menyapu bersih api yang menyala. Hal itu disaksikan oleh seluruh tim pemadam kebakaran. Saat sampai di lantai tempat Wasabi memadamkan api, Minato menampakkan diri dan berkata, kamu telah menjadi petugas pemadam kebakaran yang luar biasa. Wasabi juga bisa melihat Minato dan sangat terkejut. Aku bangga memilikimu sebagai juniorku, hanya mereka berdua di atas ini, serahkan padaku, kata Minato. Wasabi menangis melihat Minato. Hinako memberitahu Youko, air akan memenuhi gedung dan kakakmu datang menemuimu. Youko melihat kakaknya, kamu sudah bekerja keras gurita cincin biru kecil, jaga ayah dan ibu, kata Minato. Youko pun ingin menangis dalam air dan mulai kehabisan nafas. Hinako menuntun Youko ke atas permukaan dan menaikkan Youko pada sebuah papan. Hinako mendayung papan itu hingga mencapai atap gedung, lalu mereka berenang dalam gedung untuk menuju jalan keluar. Minato berpesan setelah air ini memadamkan api di bagian atas, air akan jatuh kembali seperti ombak besar, begitu di luar, naiki ombak itu, pegangan kuat pada papan Youko. Sebentar lagi, 1, 2, 3, Hinako pun mendayung dan segera berdiri di atas papan bagaikan surfing di laut. Saat surfing, tangan satu Hinako masuk air seakan sedang bergandengan tangan dengan Minato. Saat hempasan air besar, Hinako hampir saja terjatuh dari papan tapi Youko segera memegangi kaki Hinako sehingga tidak jadi jatuh. Terima kasih Youko, kata Hinako. Air pun sampai di lantai paling dasar, Minato berkata, terima kasih Hinako, kamu adalah pahlawanku. Hinako dan Youko bersiap mendarat. Youko segera digendong Hinako dan Wasabi telah menunggu dan menyambut mereka dan segera menggendong Youko. Di atap gedung ada sinar yang membawa pergi roh Minato. Minato memberi tanda Saka dan Hinako juga demikian sambil tersenyum. Saat malam Natal, Youko dan Wasabi mengundang Hinako makan malam bersama, ini untuk merayakan sertifikasi penyelamatmu, tapi apa tidak papa merayakan hanya dengan nasi omelet? Kata Wasabi pada Hinako, nasi omelet sudah menjadi hal yang kurayakan sejak masih kecil, sebelumnya aku tidak bisa membuatnya dengan baik tapi baru-baru ini aku sudah bisa membuatnya dengan sangat baik, kata Hinako. Luar biasa, kata Youko. Kamu benar-benar menaiki ombakmu Hinako, kata Wasabi. Kamu benar, aku baru lulus dari berselancar di laut, aku akan menaiki segala macam ombak sekarang, kata Hinako bahagia. Aku yakin kakakku akan senang, kata Youko. Youko juga memberitahu bahwa kelompok remaja yang menyalakan kembang api telah ditangkap sambil memperlihatkan berita di HP-nya. Setelah makan, Hinako berterima kasih. Wasabi dan Youko sekali lagi memberikan selamat pada Hinako. Hinako berkata, di dalam menara pelabuhan, ada situs suci untuk pasangan, kamu menulis pesan pada kartu berbentuk hati. Kedengaran membosankan, kata Youko, itu cukup romantis, kata Wasabi. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak keberatan mencobanya, kata Youko.
Kalian berdua harus melakukannya, aku ada urusan setelah ini, kata Hinako. Kalau begitu, kami berangkat, ayo Wasabi, kata Youko. Sampai jumpa lagi Hinako, selamat tahun baru, kata Wasabi. Selamat Natal Hinako, tidak jatuh cinta adalah untuk orang bodoh, kata Youko. Hinako melambaikan tangan, tidak sadar Hinako berdiri di depan genangan air dan mulai bernyanyi tapi Minato sudah tidak muncul lagi. Seketika menara pelabuhan mulai menyalakan lampu membentuk pohon Natal dan ada suara berkata, pesan untuk Hinako Mukaimizu dari Minato Hinageshi, sudah setahun sejak mengirimkan ini, selamat Natal Hinako, mari kita habiskan semua Natal yang akan datang bersama, selalu, selalu dan selalu. Youko dan Wasabi mendengar pesan itu terkejut. Hinako yang mendengar pesan itu, tidak bisa menahan tangisnya dan menangis keras. Hari-hari berikutnya, Hinako menghabiskan waktu di pantai, bertugas sebagai lifeguard. Saat sore dan laut sepi, ombak besar pun datang, Hinako kembali surfing. Demikian dulu cerita kita, di saat ini aku mengucapkan selamat Natal buat kalian semua yang merayakan, selamat berlibur buat kalian semua dan nikmati waktu yang indah bersama orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.